Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Toto Iskandar, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDIT Al-Fidyah. Akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran dan pendidikan memiliki makna yang berbeda. Pengajaran adalah bagian dari proses pendidikan. Pengajaran memiliki makna yaitu proses pendidikan dalam memberikan ilmu dan pengetahuan untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Sementara pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara berikutnya adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Pendidikan tersebut bertujuan untuk menjadikan seseorang mempunyai kepribadian yang baik, meningkatkan kecerdasan otak, memiliki wawasan luas, dan mendapatkan kesehatan badan. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, maka pendidikan harus memiliki kesatuan konsep yang jelas, yang meliputi ing ngarso sung tolodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Ing ngarso sung tolodo artinya sebagai guru haruslah bisa menjadi teladan untuk semua peserta didiknya. Ing madya mangun karso memiliki arti pendidik mampu menciptakan ide bagi peserta didik. Tuturi handayani memiliki makna pendidik harus mampu memberikan motivasi dan arahan untuk peserta didik. Berikutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, dalam proses pendidikan, seorang guru haruslah bisa menuntun peserta didiknya. Yang dimaksud dengan menuntun adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki perilaku hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi, yang punya kehendak itu adalah siswanya, bukan gurunya, yang memaksakan peserta didik harus menjadi hijau atau harus menjadi merah. Untuk itu, kemudian timbullah tuturi handayani yang berarti mendorong dan menguatkan. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga mengusulkan pendekatan pendidikan yang berbasis pada budaya lokal. Ia menyadari pentingnya mempertahankan dan menghargai budaya serta kearifan lokal dalam proses pembelajaran, yaitu dengan memasukkan budaya lokal ke dalam kurikulum pembelajaran. Diharapkan pendidikan dapat lebih relevan dan bermakna bagi peserta didik. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 pada kegiatan guru penggerak ini, pembelajaran yang saya lakukan di kelas lebih sering kepada sekedar mentransfer ilmu saja atau memberikan materi ajar saja kepada siswa. Saya hanya sekedar mentransfer ilmu dan mementingkan ketuntasan materi daripada karakteristik peserta didik. Saya pun hanya melihat prestasi siswa dari aspek kognitif saja, seperti pada saat mereka mengerjakan latihan, mengerjakan tugas, atau mengerjakan ulangan harian. Sehingga saya sering menganggap jika siswa sudah mendapatkan nilai melebihi KKM, maka saya berpikir siswa tersebut dianggap sudah berhasil. Ketika mengajar, saya pun sering menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada guru saja, sehingga saya dirasa tidak bisa mengeksplorasi bakat dan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, sehingga kegiatan pembelajaran pun terasa menjadi monoton. Saya terkesan lebih memerintahkan kepada siswa untuk menghafal materi yang saya ajarkan, tanpa memperdulikan ketercapaian pemahaman siswa. Untuk apa mereka belajar tersebut?
dan bagaimana pengaplikasiannya dalam keseharian mereka. Dan pada akhirnya, saya pun sering merasa telah gagal melakukan pembelajaran ketika ada siswa yang mendapat nilai latihannya di bawah KKM. Setelah mempelajari modul 1.1 ini tentang pemikiran KHD dalam dunia pendidikan, saya mulai menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya kerjakan selama ini ternyata kurang tepat. Seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya berfokus pada aspek kognitif saja. Seharusnya pembelajaran tersebut dilakukan meliputi beberapa aspek, seperti aspek afektif, fisikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, sebenarnya murid itu bukanlah objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran, di mana seharusnya siswa itu diberi kebebasan dalam berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan model pembelajaran dan media yang tepat. Guru seharusnya memposisikan dirinya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru haruslah ikhlas dan sepenuh hati dalam mengajar, agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya juga harus mempelajari berbagai karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan dengan kodrat yang unik, dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harusnya lebih menghargai setiap karakteristik murid, berikan kesempatan kepada mereka untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Lalu setelah saya mempelajari modul 1.1, apa yang bisa saya terapkan? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan yang melibatkan semua peserta didik, seperti yang terdapat pada metode student center. Kemudian, saya juga akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Tentunya dengan tetap menjalankan konsep memerdekakan siswa. Pembelajaran pun tidak lagi menuntut kepada siswa, tetapi menuntun kepada siswa, karena tugas guru adalah menuntun siswa sesuai dengan kodratnya untuk mencapai cita-cita siswa. Saya juga akan memperbaiki cara mengajar dengan mengenali lebih dalam karakter dan latar belakang siswa, dan tentunya menjalin komunikasi yang baik dengan para siswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.